Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 17 2003, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa setiap kepala OPD maka dia otomatis menjadi pengguna anggaran. Jadi ini basisnya adalah bukan soal kompetensi teknis melaksanakan sebuah kegiatan, tapi karena memang basis kepada kewenangan. Begitu Bapak Ibu diangkat sebagai kepala dinas, maka Bapak Ibu otomatis sebagai pengguna anggaran. Demikian pula di pemerintah pusat, begitu Bapak X jadi menteri, maka otomatis menjadi pengguna anggaran. Jadi ini basisnya adalah kewenangan. Agak ini ya, tapi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pengguna anggaran, ada sejumlah tugas dan kewenangan yang paling kritikal sebenarnya ada dua. Pertama adalah kaitan dengan tanda tangan kontrak. Yang kedua adalah kaitan dengan pembayaran. Itu yang paling kritikal. Yang lain tetap kritis, penting, karena memang proses pengadaan dimulai dari perencanaan, maka perannya ada di pengguna anggaran. Mulai dari menetapkan dan mengumumkan paket-paket pengadaan di aplikasi Sirup. Tanpa ada akun paket di aplikasi Sirup, maka proses pengadaan secara elektronik tidak bisa dilakukan. Jadi kata kuncinya harus ada di dalam akun Sirup. Demikian pula banyak banget tugas lain. Salah satu yang juga kita sampaikan adalah soal penetapan PPK. Ini yang mungkin cukup panjang nanti diskusinya. Karena terminologi pejabat pembuat komitmen atau orang sebut sebagai PPK atau PPKOM katanya. Di dalam Permendagri tidak disebutkan gitu ya. Secara eksplisit sebagai pejabat yang ex officio ya, sebagai ex officio. Yang ada malah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Adapun PPK yang dimaksud adalah pejabat penetapan keuangan SKPD. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat dari rangkaian tugas-tugas ini, termasuk ketika Bapak Ibu sebagai pengguna anggaran punya paket pekerjaan yang nilainya di atas 100 miliar. Memutuskan pemenang. Betul, prosesnya dilakukan di Pokja, anak buahnya Pak Karo, ya. Tetapi keputusan ya PTA, PTB atau PC kalau memang nilainya di atas 100 miliar itu adalah menjadi kewenangan pengguna anggaran. Ini beberapa hal yang saya kira kita akan hide secara cepat. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, ya, apakah PA bisa mendelegasikan kepada KPA? Secara prinsip bisa. Kalau kami di pusat, Pak, hampir seluruhnya bisa di KPA-kan. Ya, tinggal masalahnya KPA-nya kalau di pusat ada satu, ada beberapa. Kalau di kementerian, Pak, setiap dirjen biasanya KPA. Kalau di LKPP cuma satu ya. Deputi kita nggak jadi KPA ya, tapi Pak Sesmen, Pak Sestama jadi KPA. Jadi prinsipnya ini pendelegasian. Bagian yang mana yang mau didelegasikan kembali kepada apa yang mau ditugaskan kepada seseorang pejabat struktural yang akan ditugaskan sebagai KPA. Tapi kembali kepada sisi tugasnya, angka 1 sampai 7, ya, bahwa agak susah ini ya. Maaf. Baik, Bapak sekalian, ini kita lanjut kepada tugas-tugas yang PA KPA, yaitu eh, memang di Permendagri kemudian disebutkan bahwa karena terminologi PPK, PPKOM ya, itu tidak dikenal, maka
pelaksanaan tugas dari PPK itu dilaksanakan oleh KPA. Itu ya. Kalau konteksnya memang ada pendelegasian wewenang dari PA kepada KPA. Termasuk nanti kalau kita kaitkan proses di Pak Karo, tapi begitu ada sanggahan, larinya bukan ke Pak Karo, Pak. Larinya ke PA KPA. Oleh karena itu memang ini koordinasi yang harus erat antara PA KPA dengan tempatnya Pak Karo. Saya nggak begitu yakin ya, detail-detailnya pastinya kan di tempatnya Pokja ya Pak. Tapi begitu ada sanggahan, ya larinya bukan Pak Karo, larinya kepada PA KPA. Artinya Bapak Ibu, in case paket tendernya itu dimasalahkan penyedia karena dianggap tidak memenuhi syarat, si A yang jadi pemenang, si B yang kalah dan seterusnya, maka itu larinya adalah ke PA garis miring KPA. Kita lanjut. Sanggah banding, termasuk sanggah banding. Nah, Bapak sekalian, ketika ada perbedaan, ini sekali lagi kalau di kami di pusat PPK, berbeda pendapat dengan Pokja yang ditugaskan Pak Taro, larinya PA ke KPA. Jadi kan ada tahapan di mana Pokja menyerahkan hasil tender kepada PPK. Lalu PPK melakukan proses review. Hasil review mengatakan nggak sesuai nih. Lalu kemudian solusinya gimana? Kalau tidak ada kesepakatan antara PPK dengan Pokja, maka silakan diputuskan di PA garis miring KPA. Jadi sebenarnya Bapak sekalian, tugas PA dan KPA ini sangat banyak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan mudah-mudahan tidak terjadi dalam konteks misalkan pengadaan darurat, itu bukan PPK yang memutuskan, tetapi harus PA garis miring KPA. Apalagi kalau kemudian pengadaannya bukan, anggarannya bukan di BNPB ya Pak. Apalagi anggarannya bukan di BNPB. Kalau di BNPB, di BNPD barangkali ada anggaran yang tanggap darurat yang bisa digunakan apa saja. Tapi kalau dinas PU, dinas perhubungan, SDM, pasti nggak punya kan tanggap darurat. Kemungkinan besar tidak punya. Sehingga memang kemudian ini perannya kalau darurat ada di PA garis miring KPA. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kami melihat bahwa memang ada beberapa daerah yang mengambil posisi menetapkan PPK atau PPKOM yang mandiri. Tapi sebagian tidak melakukan itu. Saya tidak tahu Pak Karo di Kalsel ini apakah ada namanya PPK mandiri. Tidak ada ya. Berarti tidak ada PPK mandiri. Di beberapa Pemda ada yang PPK mandiri. Bukan PPTK Pak, tapi PPK mandiri. Apa sih perbedaannya PPK mandiri dengan PPTK yang diangkat sebagai PPK? Kalau PPTK yang ditetapkan sebagai PPK itu tidak punya kewenangan kontrak dan bayar. Gitu. Tapi kalau di beberapa daerah ada yang berani mengambil keputusan PPK mandiri, dia komplit paketnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan soal tadi, maka sebenarnya bahasa sederhananya PA menjalankan semua kewenangan dan tidak mendelegasikan kewenangan itu kepada PPK. Sehingga, boleh lanjut? Ya. Sehingga seluruh tugas yang ada di amanat Perpres 16, Junto Perpres 12, ketika tidak ada pendelegasian wewenang dari PA kepada KPA, atau KPA tidak menetapkan PPK seperti di pusat, maka seluruh tugas ini menjadi tugas Bapak Ibu selaku PPK, selaku PA yang merangkap, kalimat merangkap mungkin kurang pas ya, tapi yang tidak mendelegasikan kewenangan kepada PPK. Apa saja? Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan siang nanti atau besok ya Pak Karo tentang penginputan sirup, pasti pakai akun PA. Apakah
PA sendiri yang input. Rasanya enggak kayaknya. Tetapi kalau ada apa-apa, bukan yang input yang salah, tapi yang punya akun yang salah. Jadi saya ingin mengingatkan gitu ya, ada konsekuensi, ada yang input teknis, tapi yang tanggung jawab tetap yang punya akun. Yang punya akun siapa? PA. Kemudian review KAK, spek teknis. Jadi dari mulai perencanaan sudah dilihat. Apakah memang perencanaan pengadaannya sudah mengarah kepada satu merek tertentu, satu penyedia tertentu, bisa dilihat dari aspek perencanaannya. Dan itu tugasnya PA dan PPK. Kalau sekali lagi PPK tidak didelegasikan atau tidak diterapkan. Kemudian melaksanakan e-purchasing. Kalau 200 juta ke bawah itu tugas pejabat pengadaan. Tapi begitu di atas 200 juta, aplikasinya versi 6 Pak Yuli ini, Bapak Ibu selaku PA yang di dalamnya merangkap tugas PPK, melakukan purchasing baik mini kompetisi maupun negosiasi. Jadi jangan salah kalau kemudian APIP, APH akan nanya kepada PA, kenapa milih PTA bukan PTB? Kenapa milih barang X bukan barang Y? Kenapa harganya yang lebih mahal yang dipilih dibandingkan yang lebih murah? Bukan berarti memilih yang lebih mahal salah, tergantung di aspek kualitas. Tapi kalau justifikasi itu tidak didukung dengan alasan yang kuat, ini akan jadi PR kalau kita punya kewenangan dan kewenangan itu tidak didukung dengan apa tadi tata kelola atau proses yang prudent, yang hati-hati. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, PA yang tidak mendelegasikan kepada, tidak menetapkan PPK, punya tugas banyak sekali. Tadi di aspek perencanaan sudah, purchasing sudah, yang paling banyak adalah di pengendalian kontrak. Betul, PA dibantu oleh PPTK. Betul. PA dibantu oleh PPTK untuk pengendalian pekerjaan garis miring kontrak. Tapi saya ingin mengingatkan, dibantu. Bukan sepenuhnya tanggung jawab PTK. Karena yang berkontrak dan membayar adalah PA. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, sejumlah ini, monitoring mobilisasi tenaga ahli, ini terutama di konstruksi ya. Kemudian bagaimana uang muka yang diberikan 20%, 30%, benar nggak? Itu menunjukkan bahwa diberikan uang muka ada progres. Atau jangan-jangan uang muka diberikan 20% dari 20 miliar, 4 miliar ya Pak, dipakai untuk yang bukan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan. Ya ada yang beli mobil baru, ada yang rumah baru, dan lain-lain. Kemudian penetapan pengendalian mutu, pengukuran kinerja, uji fungsi, milestone, ada adendum kontrak, penyesuaian harga kalau kontrak tahun jama, kemudian pembayaran kepada penyedia, pengendalian pembayaran kepada penyedia yang menggunakan subkon, pembayaran atas material onsite, 70% dari harga pekerjaan tadi, melakukan tindakan keterlambatan pekerjaan, denda dan sebagainya, menindaklanjuti kontrak kritis, pemberian kesempatan, pelaporan, denda keterlambatan kalau salah penyedia, kemudian PHO, monitoring masa pemeliharaan, final handover. Jadi di pengendalian kontrak ini sangat banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh sekalipun dibantu oleh PPT. Lanjut. Apa nih? Yahonya. Lanjut. Bisa lanjut. Oke. Ya, baik. Kemudian juga terkait dengan subkon. Jadi betul kita hanya berkontrak dengan penyedia, main kontraktor, penyedia utama. Tapi dalam hal Bapak Ibu menetapkan ada bagian yang boleh disubkan dan di proses tender dimungkinkan. Nominasi subkonnya siapa?
tapi ada tugas yang kita perlu pastikan selaku eh, pejabat yang mencairkan anggaran atau yang membayar pekerjaan adalah betul nggak subkon sudah dibayar lebih dulu oleh si main kontraktor. Maka itu tugasnya PPK sesungguhnya yang dalam hal ini adalah menjadi tugas pengguna anggaran pada saat tidak ada PPK. Lanjut. Yang berikutnya untuk darurat, Bapak Ibu sekalian, ini tugas PPK tambah banyak. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang darurat ini, ya. Tapi karena efeknya banyak dan semuanya tidak dibantu oleh Pokja. Kalau darurat urusannya hanya PPK, urusannya PH. Tidak ada, misalnya Pak, negosiasinya nggak bisa. Kalau penunjukan langsung, pengadaan langsung, ala yang bantu. Pokja, ada PP. Kalau tender dibantu oleh Pokja, tapi kalau kita bicara darurat, itu adalah domainnya PPK. Dan dengan demikian, PPK karena tidak ada menjadi tugasnya PA. Lanjut. Yang berikutnya adalah, Bapak sekalian, setelah pekerjaan selesai, maka ada satu fitur yang ada di sistem kita namanya penilaian kinerja. Jadi Bapak sekalian, ini kaitan dengan ITKP, Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan ini adalah mengukur atau bagian dari RB. Saya lupa angka persentasenya, Pak. Berapa ITKP? 2,5 kalau nggak salah ya, terhadap total dari RB kita. Nah, banyak yang kemudian PA yang memang merangkap sebagai PPK tidak menyelesaikan pekerjaan. Apa itu? Penilaian kinerja penyedia. Jadi kalau di katalog purchasing sudah selesai, sudah bikin kontrak, sudah bayar, ada satu tahapan terakhir menilai kinerja penyedia secara sistem. Pedomannya ada di peraturan LKPP nomor 4 2021. Karena kalau tidak menilai kinerja, belum dianggap tuntas dalam proses e-purchasing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk jasa konsultansi, penilaian kinerja ini sangat penting karena untuk jasa konsultansi, kalau penyedia jasa konsultan itu kinerjanya baik atau baik sekali, maka dia punya potensi untuk di-repeat order. Dipesan lagi kepada penyedia yang sama sepanjang pekerjaannya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah bahkan nih Pak Karo, ini tapi saya hanya ingin menyampaikan. Seandainya Perpres revisi ini sudah keluar, maka penilaian kinerja bukan hanya untuk jasa konsultan dan repeat order bukan hanya untuk jasa konsultan. Untuk konstruksi boleh, barang boleh, jasa lainnya boleh. Jadi betapa vitalnya penilaian kinerja itu untuk masa depan kita yang pemilik pekerjaan dan penyedia yang memang eh, bereputasi baik. Jadi ke depan kita ingin penilaian kinerja ini menjadi satu alat ukur apakah kita bisa melakukan repeat order kepada penyedia yang tujuannya supaya mendorong penyedia itu bukan hanya menang tender saja, mendapatkan pesanan melalui katalog, tapi betul-betul bisa melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik, tepat waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikut adalah terkait dengan penyimpanan dokumen dan sebagainya. Ini saya kira sangat teknis, tapi in case ada pemeriksaan oleh APIP, oleh APH, dokumen ini sangat membantu, Pak. Saya pengalaman sebagai saksi fakta, sangat bergantung banget dengan yang namanya dokumen, Pak. Kita terus terang mengandalkan memori dari sejumlah paket pengadaan, rasa-rasanya mustahil. Rasa-rasanya. Sehingga dengan dokumen yang lengkap, terstruktur, disimpan dengan rapi, bahkan ada soft file-nya, dalam hal nanti ada pemeriksaan, permintaan keterangan akan sangat membantu. Sangat membantu menjelaskan kronologis proses pengadaan itu sendiri. Mudah-mudahan Pak Karo yang pertama dan yang terakhir yang dipanggil ya. Yang pertama sekaligus yang terakhir untuk dipanggil. Mudah-mudahan besok tidak ada lagi gitu karena saya kira mungkin di antara kita juga sudah ada yang pengalaman diperiksa dan itu melelahkan gitu ya. Kita lanjut. Tapi sekali lagi dokumen ini penting ya, bukan semata-mata untuk arsip tetapi ke depan kita akan bisa membantu itu. Kemudian yang sekalian ini tindakan bayar, tindakan kontrak. Sekali lagi kalau diangkat PPTK dia tidak punya kewenangan untuk berikat kontrak dan membayar. Sehingga agak nanggung memang.
ketika PPTK diangkat sebagai PPK karena kewenangannya relatif terbatas. Padahal ini dua bagian yang kritis di dalam proses pengadaan. Lanjut. Nah, saya ingin highlight menekankan sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 13 PP 45 tahun 2013, saya ada sedikit modifikasi karena kalimatnya dalam rumusan peraturan yang tentu agak ini ya. Tapi kurang lebih isinya bahwa begitu Bapak Ibu PA atau KPA menjalankan tugas PPK, maka tanggung jawab adalah kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi. Nah, ini yang saya kira ini jadi hal yang saya kira cukup memberatkan sebenarnya. Tapi itulah yang kurang lebih yang ada di pasal 13 PP 45. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, eh, perlu dicatat bahwa rasanya memang proses pengadaan ini termasuk yang paling komplikasi menurut saya, Pak Karo. Ya, kalau Bapak Ibu di Dukcapil barangkali undang-undangnya tentang pendudukan ya, peraturan dan sebagainya. Tapi kalau aturan pengadaan, aturan Perpres iya, peraturan LKPP iya, surat keputusan kepala LKPP iya, SE berapa deputi 4, deputi 1 bla 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 iya, Pak. Tapi yang berikutnya itu ada wilayah administrasi, ada wilayah perdata, ada wilayah yang kuning, ada wilayah persaingan usaha. Jadi proses yang kelihatannya sederhana, administrasi, teknikal, tetapi di balik semua itu sebetulnya ada aturan yang banyak mengikat kita. Belum lagi kita ngomong undang-undang sektor seperti undang-undang konstruksi. Begitu kita salah melanggar undang-undang konstruksi bisa dibawa ke administrasi negara, bisa juga dibawa ke persaingan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian sesungguhnya profesi pengadaan adalah profesi yang saat ini paling beresiko. Tetapi saya yakin bahwa tugas pengadaan adalah tugas yang mulia. Kenapa? Bukan karena saya dari LKPP. Pertanyaan saya, apakah ada program pembangunan yang dicanangkan oleh gubernur, wakil gubernur yang tidak melalui pengadaan? Adakah? Berapa banyak? Berapa persen kira-kira? Jadi inilah yang kemudian memotivasi kita bahwa ini adalah tugas penting dan ini tugas mulia sekalipun bahwa tugas ini punya resiko hukum.